Rekan satu sekolah merasa bingung bahwa ada beberapa murid yang kurang aktif dalam pembelajaran dan tidak memperhatikan pelajaran. Ya. Beliau merasa sudah mengajar dengan baik, bahkan memberi perhatian lebih kepada murid-muridnya. Dengan menanyakan kepada murid-murid apakah mereka sudah memahami materi yang diberikan dan mengulang kembali menjelaskan materi. Tapi hasil tugasnya tetap saja masih kurang memuaskan. Beliau ingin satu kelas itu hasil pembelajaran atau nilai tugas itu baik, tapi beberapa murid itu tidak sesuai dengan harapan. Coach Budi, Coach halo Bu Sinta, sedang sibuk hari ini? Oh, iya nih Bu, ada sedikit masalah. Saya juga bingung Bu dengan keadaan saya sekarang ini. Iya Bu, saya lihat kok Ibu sepertinya kayak murung begitu Bu. Kayaknya sedih gitu, kenapa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, sebenarnya saya itu mau cerita. Apa Bu Yuli punya waktu buat saya? Mungkin sekitar ya anulah 10 menitan gitu loh. Iya Bu, ada Bu. Ini kebetulan saya masih istirahat Bu, jadi mungkin bisa membantu Ibu. Apa yang sekiranya bisa saya bantu Bu? Oh, iya, begini Bu, saya itu mau curhat ya tentang masalah saya. Apakah Bu Yuli kira-kira bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Bu. Bu Sinta kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa tujuannya dari percakapan kita hari ini Bu? Iya. Sebenarnya saya ini hanya ingin ini Bu, mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Yuli. Insya Allah saya siap membantu Bu dengan masalah yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu atas waktunya. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, saya itu bingung ya. Kenapa ya beberapa murid saya ada yang kurang aktif. Oh, seperti itu. Mungkin ada yang lain Bu sebelum saya memberikan solusi mungkin atau Iya Bu, itu bahkan nilai hasil tugas mereka itu juga kurang baik. Padahal saya itu merasa sudah maksimal dalam mengajar. Segala ya semaksimal saya lah gitu loh. kalau begitu bisa Bu Sinta ceritakan bagaimana cara mengajar Ibu di kelas? Seperti apa? Mengapa masih ada beberapa anak yang kurang aktif dan kurang apa ya Bu ya memperhatikan sehingga mempengaruhi nilai tugasnya gitu Bu? Iya Bu, sepertinya saya itu ya mengajar tuh sudah anulah dengan suara yang lantang. Terus saya juga menuliskan poin-poin yang penting di papan tulis yang saya ajarkan itu. Terus memberikan juga perhatian kepada seluruh kelas. Tapi masih saja itu ada beberapa anak kok kurang memperhatikan saya lah, kurang respon gitu loh. Jika ditanya tentang materi itu kurang aktif dalam menjawab pertanyaan saya. Sebenarnya sudah baik ya, Bu Sinta itu melakukan yang terbaik itu dalam hal mengajar. Ya, saya rasa begitu sebenarnya. Bu Sinta sudah melakukan usaha yang baik, yang maksimal ya. Seperti suara yang lantang, menuliskan poin-poin yang penting di papan tulis. Dan apa ya? Maaf ya, Bu. Nah, kira-kira apa ini ya upaya Bu Sinta untuk memperbaiki nilai ini agar anak-anak aktif semua dan pembelajaran dan mampu memperhatikan materi yang Ibu Sintoni lakukan di kelas.
Ya, saya ingin memanggil mereka, Bu. Beberapa anak itu akan saya panggil. Yang bagaimana begitu loh. Dan juga supaya saya tahu itu tentang karakter mereka juga. Iya, Bu. Bagus itu, Bu Sinta. Berarti Bu Sinta apa ya? Melakukan pendekatan dan komunikasi nanti yang baik untuk memahami karakter murid-murid. Nanti bisa kita ketahui karakternya seperti apa, begitu ya, Bu ya. Sehingga Bu Sinta bisa nanti mengetahui pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan, Bu. Iya, Bu. Mungkin juga seperti itu yang saya rasakan seperti itu. Mungkin ada lagi rencana Ibu Sinta untuk melakukan pendekatan kepada mereka, Bu? Ya, mungkin iya itu, Bu. Setelah saya pikir-pikir itu saya akan merubah cara mengajar saya nanti. Kalau boleh saya tahu, seperti apa Bu perubahan cara mengajar yang akan Ibu lakukan? Begini, Bu. Saya akan membuat pembelajaran yang menarik lah bagi mereka dan mengaktifkanlah semua siswa saya gitu loh. Iya, kira-kira yang bagaimana itu Bu? Pembelajaran yang menarik dan apa ya, mengaktifkan mereka itu Bu di kelas. Ya, saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Bisa nanti berupa gambar atau menggunakan video. Bisa juga memanfaatkan LCD yang ada di Nah, sekolah, Bu. iya bagus itu Bu rencananya. Pasti mereka akan senang Bu dan lebih tertarik nanti dalam memahami materi. Jadi kan dengan media-media mereka itu sudah tertarik dulu begitu loh Bu ya. Lalu apa ada rencana lain Bu? Ya, ini rencana saya yang lain itu saya akan buat kelompok begitu, Bu. Sehingga tugas saya itu tidak mandiri, tapi berkelompok. Agar mereka bisa berdiskusi lah dan secara giliran kelompok nanti bisa memuji apa ya, menguji keberaniannya itu loh, melatih keberaniannya begitu, Bu. Wah, hebat itu Bu. Ternyata Bu Sinta itu kreatif ya, hebat sekali. Saya acungi jempol deh Bu buat Ibu sebenarnya ini. Dengan berkelompok kan siswa akan aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Dengan belajar presentasi, maka akan melatih percaya diri dari siswa itu ya Bu ya. Mereka akan lebih percaya diri untuk berbicara, untuk tampil di depan seperti itu Bu. Jadi kalau saya buat buat kesimpulan, Bu Sinto ini tadi ada 3 langkah ya yang akan dilaksanakan ya Bu ya. Nggih, Bu. Yang pertama tadi ya Bu, pendekatan kepada murid ya Bu ya. Kedua mengajar dengan media pembelajaran yang menarik. Tiga membagi anak menjadi beberapa kelompok dalam pembelajar ditambah dengan presentasi dalam kelompok ya Bu ya. Langkah-langkah yang luar biasa ya Bu Sinta. Hebat ini. Nggih, saya rasa ya seperti itu mungkin, Bu ya. Hebat Bu. Ya Bu Sinta, langkah-langkah yang Bu Sinta lakukan ini mengarah kepada pembelajaran yang berpihak pada murid ini Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar nggih Bu nggih. Dan murid-murid bisa aktif nanti di kelas dalam pembelajaran. Dan semoga mendapat nilai hasil yang bagus begitu. Nah, untuk menjalankan rencana-rencana Bu Sinto ini supaya berjalan dengan baik, mungkin ke depannya ya Bu ya, untuk menjaga komitmen itu apa rencana Ibu dan dukungannya yang seperti apa yang Ibu butuhkan itu Bu untuk menjalankan komitmen ini? Ya. Untuk menjalankan komitmen itu ya tentunya melaksanakan pembelajaran sesuai rencana, Bu. Dan untuk dukungan tentunya ya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga mungkin ya wali murid agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan selalu berkesinambungan begitu. Nah, berarti Bu Sinta sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya tadi ya Bu ya ini ya.
Iya Bu, saya juga merasa lega sekarang ternyata ya seperti itu permasalahannya gitu. Alhamdulillah Bu, jadi Bu udah nggak murung lagi nih, nggak sedih lagi. Bisa semangat dong Bu ini. Ya, alhamdulillah lah. Terima kasih ya Bu ya. Saya akan segera mempersiapkan materi dan media pembelajaran untuk besok dan hari inilah. Iya, sama-sama Bu. Oke, kalau begitu saya kembali ke kelas saya ya Bu ya. Udah selesai istirahatnya Bu. Oke Bu, sampai ketemu nanti jam istirahat ya Bu ya. Kita ngobrol lagi. Ya, siap Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yuli. Yang pertama ya Bu ya, untuk Bu Sinto tadi, apa yang sudah berjalan dan dengan baik selama percakapan, yaitu tadi Bu, kita semua merasa sudah sesuai alur tirta tadi ya Bu ya. Walaupun sedikit ada kekhawatiran, bener enggak gitu kan ya Bu ya. Dan ya berusaha untuk sesuai apa ya, sesuai dengan perannya masing-masing begitu Bu, tidak canggung dengan sesama rekan begitu. Jadi umur tidak membedakan ya Bu ya. Jadi tidak menjadi penghalang kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik begitu. Terus apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan itu tadi ya itu Bu, karena kendala sinyal ya Bu. Jadi kurang fokus Bu. Jadi tadi sempat percakapannya sampai apa ya? Jadi sempat mikir seperti itu. Jadi yang perlu ditingkatkan itu apa ya Bu ya? Fokusnya tadi Bu. Perhatiannya ya tadi, sama penjiwaannya ada sedikit tadi yang agak canggung begitu Bu. Ya kalau untuk pertanyaan yang bobot mungkin bisa ditingkatkan lagi, lebih bobot lagi begitu Bu. Dan untuk ini yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Ya tadi ya kendala sinyal, jadi kehadiran penuhnya itu seperti terhalang gitu ya Bu ya, ada hambatan gitu, jadi tidak maksimal seperti itu Bu ya, karena dengan adanya kendala tadi yang jadi tidak maksimal, jadi kurang fokus seperti itu Bu. Jadi yang tadinya dipersiapkan itu jadi lupa gitu loh Bu, sepertinya ya seperti itu. Dan yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, yaitu meningkatkan atau mencari kata-kata yang bisa apa ya, lebih baik lagi, lebih berbuat lagi Bu. Nah, mungkin tadi kurang begitu ya Bu ya. Dan nanti ditingkatkan lagi kalau ada kegiatan seperti ini, mencari sinyal yang bagus Bu, biar tidak terkendala. Tadi udah bagus sih kita lakukannya ya Bu ya. Bu Sinta juga udah bagus tadi, luar biasa Bu. Saya akui dengan TOP BGT. Saya yang perlu banyak belajar dari Bu Sinto nih, selaku junior ini. Oh iya Bu, apa yang Ibu rasakan tadi saat di coaching Bu? Lah kalau saya merasakannya ini ya Bu ya, karena saya sudah tua ya, kalau di coaching seperti anak saya ya saya santai saja itu Bu. Ya, terus gini juga sebenarnya kita itu sama-sama maksimal. Jaringan ya bagus karena cuacanya saja tidak bagus, ini bikin rusak ini loh. Sebenarnya kita bisa apa ya? Bisa berekspresi atau bisa mengeksplor yang yang lebih banyak lagi, tapi karena ini tidak terdengar suaranya Bu Yuli kecil sekali, jadi apa boleh buatlah, berbuat semampunya itu loh. Nanti lain waktu kita bertemu berdua saja. Iya. Kita coaching berdua langsung di syuting ya. Iya.
Tapi saya merasa senang, saya nyaman di coaching ya karena itu tadi karena saya sudah tua dan Ibu Yuli masih muda, jadi saya rasa seperti muda lagi. Ya, saya Bu yang agak gimana Tua. gitu sebenarnya. Karena saya lebih muda gitu Bu. Iya. Sebenarnya udah saya keraskan loh Bu, suara saya loh Bu. Nggak kedengeran. Iya, ini kecil loh, pakai HP soalnya. Laptop saya enggak respon, enggak tahu kenapa. Iya. Terus ini bagaimana Bu? Sudah selesai ya Bu ya?